Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba 'alal mu'minina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi kitabahul Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikud dayyan al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah alladzi khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di hari yang ke-16 kula panjenengan sedaya masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, yakni sholat subuh, dan mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan puasa, dengan siam. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa yang menjadi sebab ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, salah satu keistimewaan bulan Ramadan inggih punika semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Semua amalan kita, ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab yang biasa dikenal dengan Ibnu Rajab, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau dawuhaken wa'lam anna mudha'afatil ajri lil a'mal takunu bi asbabin. Terus Syekh Ibnu Rajab nika, sesungguhnya pelipat gandaan pahala ditiklaken ganjarane kula panjenengan sedaya untuk satu ibadah, untuk beberapa amal, terjadi karena beberapa sebab. Jadi ibadah kula, amal kula panjenengan sedaya niki bisa dilipat gandakan oleh Allah pahalanya itu terus Asy-Syaikh Ibnu Rajab, karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, syaraful makan al-ma'muli fihi dzalikal amal. Keistimewaan tempat yang dibuat beramal atau dibuat beribadah. Keistimewaan tempat, kemuliaan tempat yang dibuat beribadah. Jenengan salat teng griya kalih jenengan salat teng masjid, pasti pahalanya lebih banyak jenengan sholat ke masjid. Napa dasare Asy-Syaikh Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya tempat juga akan mempengaruhi ibadah kita, akan mempengaruhi pahala ibadah kita. Hadis Nabi Muhammad SAW, sholatun fi masjidi, terus kanjeng Nabi, sholatun fi masjidi hadza
khairum min alfi sholatin fi ma siwah minal masajid illa masjidal haram. Salat di masjidku, satu salat di masjid saya, terus Kanjeng Nabi salat teng Masjid Nabawi teng Mekah mriku, itu lebih baik 1000 daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi kok jenengan mau Quran, salat, amal-amal ibadah yang apa saja kok dilakukan teng Masjid Nabawi, niku pahalanya sama dengan melakukan 1000 ibadah di masjid-masjid yang lain. Sehingga Asy-Syaikh Ibnu Rajab juga mengatakan an-nasyam yudha'afu bi Makkah. Puasa pun kula panjenengan sedaya ibadah kok nglakoni puasa teng Mekah niku luwih sae. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konten hadis saking Ibnu Majah. Namun hadisnya dhaif niki. Tapi meskipun dhaif terus Asy-Syaikh Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar boleh kita amalkan untuk fadhailul a'mal agar kita semangat beribadah. Boleh kita amalkan. Napa hadisnya man adraka Ramadhana bi Makkah. Siapa saja yang menemui bulan-bulan Ramadan di Mekah, jenengan kok pas melencer teng Mekah kok pas bulan Ramadan, fasomahu wa qama ma tayassara minhu, dan dia mau berpuasa teng Mekah niku, mau berpuasa bulan Ramadan tersebut dan mau qiyamul lail semampunya ma tayassara minhu, kataballahu lahu alfa syahri Ramadhana fi masiwah. Kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadhana fi masiwah. Maka dia akan dicatat oleh Allah seperti halnya menemui 100.000 Ramadan di tempat yang lain. Niki keistimewaan tempat yang pertama. Makanya monggo kalau panjang sedaya usahakan melakukan suatu ibadah lek celak teng masjid, moro teng masjid. Karena tempat itu mempengaruhi pahala, mempengaruhi ganjaran yang akan kita dapat. Yang kedua nopo yang bisa mempengaruhi pahala, ganjaran yang akan kita dapat? Syarafuz zaman, kemuliaan waktu, kemuliaan saat, waktu yang digunakan untuk beribadah. Seperti halnya ka Ramadan, seperti halnya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang sudah kita lewati 16 hari ini sangat mulia, istimewa. Terus Kanjeng Nabi man adda khoslatan minal khair fihi, siapapun orang yang mau melakukan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan, satu kebaikan yang sifatnya sunnah, yang sifatnya tidak wajib, maka dicatat kaman adda faridatan fi masiwah, maka dia akan mendapat pahala seperti halnya orang melakukan kewajiban, orang yang melakukan kefarduan. Waman adda faridatan fihi, siapapun orang yang mau melakukan kefarduan, kewajiban di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah seperti halnya melakukan 70 kefarduan di lain bulan Ramadan. Keistimewaan yang kedua, keistimewaan apa? Waktu. Bahkan sonten kalau sanjang ayul afdoli sodakotun ya Rasulullah, sodakoh niku kapan hang paling sae nilainya wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab sodakotun fi Ramadan, sodakoh di bulan Ramadan itu paling utama.
Kenapa? Sama-sama sedekah, podo-podo ngweni tiyang, tapi waktunya berbeda, maka nilai pahalanya di sisi Allah juga akan berbeda. Wonten malih hadis umrotun fi Ramadhana ta'dilu hajjatan. Umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan pahalanya haji. Berarti angger getiku yang ngusah muga haji wes umroh wen boten pahalane tok. Pahalane saja yang membandingi pahalanya haji. Kewajiban hajinya tetap. Bahkan ada riwayat kahajjatin ma'id terus Kanjeng Nabi. Orang yang umroh Ramadan maka dia seperti halnya menemui haji dengan saya. Niki keistimewaan waktu. Yang kedua keistimewaan waktu. Makanya mumpung kula panjenengan sedaya wonten bulan Ramadan, waktu niki bulan niki adalah bulan yang istimewa. Monggo kita perbanyak ibadah kita. Kita perbanyak amal kita. Jangan kita sia-siakan. Makanya Kanjeng Nabi sampai nate sanjang, kalau kita sia-siakan bulan Ramadan sampai selesai, sampai habis, sampai keluar bulan Ramadan, bulan Syawal, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Terus Kanjeng Nabi, rogima anfu rajulin, sial sekali, celaka sekali, man adroka alaihi Ramadan, orang-orang yang menemui bulan Ramadan, summan salaho, kemudian bulan Ramadan setelah selesai, bulan Ramadan telah pergi, falam yukfarlah, tapi dosa orang tersebut tidak diampuni oleh Allah. Dia termasuk orang yang paling sial, kata Kanjeng Nabi. Rogima anfun niku arti bahasanya niku adalah napa nggih? Buntung, growong, hidungnya ini growong. Oleh orang-orang Arab biasa dibuat kiasan orang yang sangat celaka. Kenapa kok sangat celaka? Karena Allah sudah besar-besaran memberikan pahala, memberikan maghfirahnya, ampunannya di bulan Ramadan ini. Waktu yang sangat istimewa. Napa kok kula panjenengan sedaya mboten memaksimalkan waktu tersebut. Makanya monggo kita perbanyak amal kita di bulan Ramadan ini. Hang nomor 3 napa hang nomor 3 yang bisa mempengaruhi pahala ibadah kita, syaraful amil indallah, kemuliaan orang yang beribadah kepada Allah, wa qurbuhu minhu wa taqwahu wa kathratu taqwah, dan kedekatannya kepada Allah dan banyaknya takwanya kepada Allah. Ini juga mempengaruhi nilai pahala yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Puasane wong hang boten gadah ilmu, kalih puasane wong kang alim niku benten. Ibadahnya orang yang punya ilmu, yang sangat alim, dengan ibadahnya orang yang jahil, yang kurang ngerti, salate tiyang hang ilmune kathah, pasti bacaan-bacaannya juga banyak. Salate tiyang hang ilmune biasa-biasa mawon, rukun-rukune mboten pati ngertos, syarat-syaratnya mboten pati ngertos. Selain pahalanya juga kurang bisa dipertanyakan, bisa-bisa sholatnya tidak sah. Makanya Syekh Ibnu Rajab mengatakan yang nomor 3 adalah keistimewaan orang yang melakukan ibadah tersebut. Kula mboten ajengi ngomong keistimewaan niku kesimpulannya. Yang akan saya simpulkan adalah begitu juga doa, Pak. Donga teng pangeran niku juga dipengaruhi oleh beberapa hal.
agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita cepat nembus langit, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dipengaruhi oleh tempat, sama seperti ibadah. Dipengaruhi oleh tempat. Terus Kanjeng Nabi, di dunia ini tidak ada negara yang mempunyai tempat-tempat mustajabah sampai 15 kecuali tanah haram, kecuali tanah Mekah. Maka doa di sana akan cepat diijabah oleh Allah. Selain tanah haram, kalau teng Indonesia teng masjid, berdoa di dalam rumah dengan berdoa di masjid akan cepat diijabah oleh Allah kalau kita berdoa di dalam masjid. Ini dipengaruhi oleh tempat doa kita. Yang kedua dipengaruhi oleh zaman, oleh waktu. Watah hadisnya yang menerangkan doa-doa cepat dijabah oleh Allah ketika tepat waktunya. Pas waktu nih, jenengan milih waktu nih pas cepet dijabah oleh Allah. Khamsulayalin la turaddu fihi nad-da'wah. Ada 5 malam yang doa-doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalul layalin min Rajab. Malam-malam pertama bulan Rajab. Mpun kelewat mpun. Dongo teng malam-malam pertama di bulan Rajab itu berbeda dengan doa di malam-malam yang lain. Cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walailatun min nisfi Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban mpun lewat juga. Mpun kelewat. Wa yaumul jum'ah walailatul jum'ah. Malam Jumat wau dalu. Dongo teng malam Jumat niku lebih cepat dijabah. Walailatun idaini. Malam 2 malam hari raya. Malam Idul Fitri kalih malam Idul Adha. Waktune cocok, waktune pun. Waktu malih napa yang paling cocok? Sepertiga malam. Malam Jumat sepertiga malam. Jangan pun mengumpulkan 2 waktu yang mustajabah. Kalau itu dilakukan, mantune ku ndonga ning teng masjid. Waduh, cepet nih. Cepet diijabah. Karena jenengan sudah mengumpulkan beberapa hal-hal yang bisa membuat doa ini cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat sepertiga malam teng masjid. Yang kedua, hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, doa cepat diijabah waktu niku adalah di saat kita berbuka puasa. Di saat kita berbuka puasa niku cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa malih yang bisa mempengaruhi doa kita biar cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hang nomor 3 adalah keadaan kita ketika berdoa. Ketika kita meminta kepada Allah, keadaan kita bagaimana? Apakah keadaan kita main-main ataukah keadaan kita penuh dengan kekhusyuan, ketadarruan? Penuh dengan kekhusyuan, ketadarruan, yakin doa kita akan dijabah oleh Allah. Mboten mamang blas. Mantun niku terus Kanjeng Nabi, ada lagi keadaan orang yang cepat dijabah doanya. Nopo? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya niku ketika dia sedang sujud. Faksiru ad-du'a. Terus Kanjeng Nabi, maka perbanyaklah doa. Jadi jenengan ketika sujud, biasanya ulama-ulama niku praktekin niku sujud terakhir nih. Sujud terakhir mantun mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jenengan donga mpun teng pangeran. Jenengan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku termasuk keadaan mustajabah. Keadaan seseorang yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan donga teng Allah. Cuman pesan kula angger dadi imam
ojo dipraktekne ngoten ya dipraktekne mboten napa-napa, ojo suwi-suwi ngoten. Jenengan pas salat sunnah ta hang suwi pun pas sujud terakhir nih. Jenengan nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Terus ang napa syaratnya malih jangan dilafatkan dengan bahasa Indonesia. Karena kita masih dalam keadaan sholat. Sujud niku masih dalam keadaan sholat. Dan bacaan-bacaan sholat itu sudah ditentukan bahasa Arab. Ustaz, boten saged bahasa Arab. Pripun? Tengati mawon kerentek tengati. Bahasa Indonesia tengati, jangan dilafatkan. Kalau dilafatkan bisa mempengaruhi kesahan sholat kita. Akhirnya sholatnya batal. Niku keadaan orang yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Wonten malih keadaan orang yang cepat diijabah oleh Allah napa? Salah satu la turaddu fihi dakwah. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jenengan puasa mulai sakniki sampai mangke berbuka niku ndongane doane jenengan mustajaban. Kata-kata kan donga. Wangsul diki mriki jenengan Robbi firli wali walidayya, Robbi firli wali walidayya, Robbi firli. Lisan kita biasakan, kita mudahkan untuk mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndongakne yoga. Ndongakne kersani diparingi iman, Islam, husnul khotimah, minta kepada Allah. Karena momennya momen istimewa. Jadi terkabulnya doa juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Tempatnya, waktunya, keadaan orang yang berpuasa. Keadaan orangnya. Siapapun orang yang bisa mengumpulkan beberapa hal yang mampu menyebabkan doa ini cepat dikabul, maka yakin doanya pasti akan cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah beberapa hari lagi kalau panjenengan sampun memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Kanjeng Nabi niku lek sampun mlebet 10 terakhir bulan Ramadan, idza dakhala alaihi asyrul awakhir min Ramadan. Lek pun mlebet 10 terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Syadda mizarahu. Ikatan sarunge ini dikencangkan. Artinya lebih semangat lagi. Wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunkan malam-malam. Ayo sholat. Ayo ke masjid. Karena Kanjeng Nabi tahu bahwasanya doa-doa akan cepat diijabah. Bulan sae dilakoni teng masjid. Pas sujud ndonga, maka doa-doanya akan cepat diijabah. Makanya monggo kula ngajak dateng kula piyambak lan panjenengan 10 terakhir besok teng masjid mriki biasa wonten ya Allah napa niku qiyamul lail nggih. Qiyamul lail. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan. Monggo sareng-sareng dugi mriki ndonga sareng-sareng. Ndonga damel yoga kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yoga-yoga hang ngertos ilmu agama, hang saged ngaos Al-Qur'an. Kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya niki iman Islami tetap tidak goyah dengan apapun, sehingga nanti ketika ajal menjemput Allah memberikan husnul khotimah. Monggo sareng-sareng dugi teng masjid mriki mengisi malam-malam terakhir, malam-malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, sebanding dengan 1000 bulan. Bal-balan niku kula enget bal-balan niku mesti
komentator yang bodak niku sinten namine? Bung Binder ya. Bung Binder. Kok 10 menit terakhir mesti ngomongnya ngeten. Kula titeni 10 menit terakhir. Mudah-mudahan semoga saja pemain kita diberikan konsentrasi yang penuh agar bisa memenangkan pertandingan ini. Artinya nopo Pak? Artinya kalau kita hubungkan dengan Ramadan tahun ini, 10 menit terakhir adalah waktu-waktu yang krusial. Konsentrasi, semangat kita harus lebih kita tambah. Agar yang pertama, puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo binjing 10 terakhir kalau panjang saya monggo rawuh teng masjid mengisi malam qiyamul lail, mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kula, kirang langkung nyuwun agung pangapunten, monggo sareng-sareng maos sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajila ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa zawjatina wa talamidina wa jama'atina hadhil jama'ah wa fathum wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma ja'alna wa yahmin ahli ilmi wa ahli khair wa ja'alna wa yahum min ibadika sholihin wa min ulama'il amilin wa ja'alna wa yahum min thuluthi ummati Muhammad yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semanten saing kula akhiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad.